Baik Asifudin, kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang cara mengurus jenazah atau mayit. Cara mengurus jenazah ini khususnya untuk seorang muslim, kita harus paham cara mengurus jenazah. Karena cara mengurus jenazah ini bukan pada saat ada kerabat kita yang meninggal atau keluarga kita yang meninggal. Jadi cara mengurus jenazah ini akan berguna terus selama kita masih hidup. Dalam mengurus jenazah ini terbagi dalam 4 poin penting yang harus dilakukan. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat adalah memakamkan atau menguburkan. Empat poin ini harus dilaksanakan dalam mengurus mayit. Kecuali mayit yang meninggal dalam keadaan perang, itu harus dikubur sebagaimana keadaan dia saat meninggal. Jika meninggal karena tertembak, ataupun karena terpenggal, itu dikubur dengan keadaan apa yang terjadi pada saat dia meninggal. Karena darah yang ada di baju dan ada di badan dia itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia meninggal dalam keadaan membela agama Allah. Seperti itu. Jadi kalau untuk manusia yang meninggal dalam keadaan syahid atau berjuang di dalam agama Allah itu, kita cukup untuk mensolati dan menguburkan. Di sini dalam 4 poin ini saya akan menjelaskan sedikit cara memandikan mayit. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah dengan kepala sedikit agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, yaitu mengambil kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain basahan. Untuk menutupi aurat. Baik, 3 poin ini akan saya jelaskan sedikit. Mengapa kepala jenazah harus sedikit tinggi daripada badannya di tempat yang sudah disediakan? Itu bertujuan agar ketika air
diguyurkan di kepala, maka air akan mudah untuk turun ke bawah. Jadi anggota tubuh yang lain akan mudah terbasahi. Dan yang kedua, yang memandikan hendaklah bersarung tangan, mengenakan sarung tangan. Kalau untuk yang kedua ini tidak harus sebenarnya, tidak harus. Karena mungkin ada jenazah-jenazah tertentu yang memang diharuskan untuk menggunakan sarung tangan. Contohnya jenazah yang meninggal dalam keadaan kecelakaan atau dalam kejadian lainnya yang mengakibatkan darah yang keluar tuh cukup banyak, itu maka diharuskan dengan menggunakan sarung tangan agar mudah untuk membersihkan. Yang ketiga ini kain penutup yaitu baju yang dikenakan oleh jenazah itu harus diganti dengan kain basahan untuk menutupi aurat. Itu bertujuan yang pertama untuk memudahkan para pemandi jenazah tadi itu untuk membersihkan bagian-bagian badannya. Kain yang digunakan untuk basahan ini bisa hanya beberapa helai kain saja untuk menutupi aurat tadi. Selanjutnya adalah mengkafani. Dalam mengkafani jenazah ini ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu menyiapkan atau menyediakan tali-tali pengikat kain kafan. Yang kedua, membentangkan kain kafan. Yang ketiga, beri wewangi pada kain kafan lapis pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Menyiapkan tali untuk mengikat kafan. Ini digunakan untuk mengencangkan kain kafan yang digunakan pada mayit, yaitu berada pada kepala, leher, tangan, pinggang, dan kaki. Membentangkan kain kafan, karena memang kain kafan ini bentuknya lembaran ya, jadi dibentangkan untuk memudahkan pemakaian kepada si mayit tadi. Terus yang ketiga adalah memberikan pewangian di lapisan pertama. Lapisan pertama ini digunakan, mengapa diberikan pewangian? Karena langsung bersentuhan dengan si mayit. Untuk lapis berikutnya juga boleh diberikan pewangian. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mensolati jenazah. Yang pertama, berniat dalam hati yang kedua, berdiri bagi yang mampu.
Yang ketiga, lakukan 4 kali takbir. Di sini setiap takbir itu ada bacaannya masing-masing. Takbir pertama takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua itu membaca sholawat. Minimal sholawat yang dibacakan adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu takbir ketiga yaitu membaca doa jenazah. Doa jenazah ini tergantung pada jenazah yang disolati. Jika jenazahnya seorang laki-laki, maka doanya itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Jika jenazah perempuan, doanya seperti ini, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fanha. Setelah itu dengan di takbir keempat yaitu membaca untuk takbir keempat itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu salam. Setelah salam kita berdoa untuk si mayit sebelum diantarkan ke kubur. Setelah itu kita bahas juga tentang cara menguburkan mayit. Di sini saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu memperdalam atau membuat lubang untuk si mayit atau liang lahat. Yang kedua, meletakkan jenazah. Yang ketiga, jenazah diletakkan miring. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin ini dulu sedikit. Yang pertama itu membuat liang lahat. Kenapa? Karena di dalam Islam itu jenazah harus dikubur di dalam tanah, baik itu secara langsung maupun menggunakan peti. Walaupun menggunakan peti itu harus diberi tanah di dalamnya. Setelah itu, kenapa membuat liang lahat ini? Juga bertujuan karena di dalam Islam itu ada kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzah atau alam kubur yang kita kenal. Terus bagaimana dengan mayit yang meninggal di laut, hilang, atau kecelakaan lainnya yang ada di laut dan jenazah tidak ditemukan? Itu Allah a'lam. Allah sudah merencanakan itu semua dan mengerti apa yang akan dilakukan pada jenazah tersebut. Yang kedua ini meletakkan jenazah. Dalam meletakkan jenazah ini juga ada aturannya. Jenazah harus diletakkan miring dengan kain penutup muka itu dengan ikat kepala itu dibuka dan muka ditempelkan ke tanah. Dengan tujuan ya karena memang sudah ada hukum yang dipercaya atau hukum
yang digunakan dalam menguburkan jenazah itu. Yang ketiga, jenazah diletakkan miring. Ini sama seperti yang kedua tadi. Diletakkan miring ini bertujuan karena agar wajah si jenazah ini berhadapan langsung atau menempel langsung di tanah. Menempel di tanah, dan juga posisi wajah itu harus menghadap ke kiblat, selayaknya orang yang ditidurkan namun dalam keadaan yang berbeda. Seperti itu. Setelah menguburkan dan meletakkan miring tadi, jenazah akan ditutup, baik itu menggunakan papan ataupun hal lain yang dapat menutupinya. Setelah itu akan dikubur atau dimasukkan kembali tanah tadi dan dipadatkan. Tujuan agar dipadatkan ini yaitu mengantisipasi jika terjadinya hujan, maka tanah yang tidak dipadatkan nanti ini ditakutkan akan amblas atau tanah akan mengikuti arus air yang mengakibatkan nanti si jasad tadi akan keluar dari kubur. Sebelum menutup dengan kafan tadi, dengan papan tadi, itu jenazah dibacakan azan dan juga iqamah oleh si peletak jenazah tadi ke dalam yang lain. Setelah tanah dikubur tadi sudah cukup, maka seorang imam atau pemimpin di dalam penguburan jenazah tadi itu akan membacakan sebuah talqin mayit. Talqin mayit ini kenapa dibacakan? Karena untuk mengingatkan kembali ingatan si mayit. Karena menurut buku yang pernah saya baca atau kitab yang pernah saya ngaji, itu keluarnya arwah dari dalam jasad itu sangat sakit, bagaikan dikuliti dalam keadaan hidup, sehingga dapat melupakan apapun yang dulu pernah kita ingat, saking sakitnya itu. Jadi ditalqin kembali, karena pada saat ditalqin tersebut arwah itu masih ada di situ, belum masuk ke dalam jasad tadi. Seperti itu, untuk mengingatkan kembali kepada si mayit. Setelah talqin dibacakan, maka imam tadi akan membacakan doa untuk si mayit. Dan setelah itu para ziarah pun sudah diperbolehkan untuk pulang. Arwah pada si mayit ini akan kembali pada jasadnya setelah 7 langkah imam tersebut meninggalkan kubur tadi. Jadi keadaan mayit itu di dalam kubur sesadar-sadarnya manusia, bagaikan orang yang baru bangun tidur, namun dengan keadaan yang berbeda dan juga situasi yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai cara ngurus jenazah. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Jika saya ada salah untuk menyampaikan dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan penjelasan, atau menyampaikan sebuah ilmu, saya mohon sarannya yang sama-sama baik untuk membangun pengetahuan kita dan juga pemahaman kita terkait dengan cara mengurus jenazah tersebut. Maaf jika ada salah dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.